Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya Tita SR yang tentunya membahas tentang GERD, anxiety dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semakin membaik ya, sudah sehat, sudah bisa jalan-jalan ya, tidak berdiam diri di rumah terus ya. Maaf nih, saya baru sempat bikin video lagi. Kebetulan kemarin-kemarin saya sibuk dengan pekerjaan saya ya. Nah, alhamdulillah saya sekarang bisa membuat video dan juga mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk teman-teman yang masih kebingungan, yang masih merasakan banyak sensasi. Terutama di sini yang berdasarkan pengalaman yang saya alami, yaitu dulu saya pernah merasakan sensasi hidup itu terasa di alam mimpi gitu ya, terasa di alam mimpi dan ini bukan diri saya yang sebenarnya. Nah, contohnya misalkan ketika kita mau keluar rumah ya, jangankan kita bepergian jauh, baru menginjakan kaki beberapa langkah aja kita itu sudah merasa aneh gitu ya, ketika kita melihat keluar rumah, berasa bukan diri kita sendiri itu ya. Itu adalah sensasi yang sering saya rasakan dulu ketika saya masih terkena anxiety dan psikosomatis ya. Ketika saya mau keluar rumah itu berasa takut karena kita keluar rumah itu berasa asing ya. Padahal kalau misalkan pandangan orang lain terhadap kita itu sebenarnya kita itu masih tetap kita yang dulu ya. Nah, cuma mungkin terlihat bedanya itu paling badannya kurus, kemudian wajahnya kusam, terlihat murung ya, tidak ada apa istilahnya tanda-tanda kita itu ceria gitu, karena memang yang kita rasakan seperti menakutkan ya, karena kita itu terasa asing, bahkan merasa-rasa kalau diri kita itu kok kenapa ya kita, atau kenapa sih saya merasanya begini gitu, padahal dulu nggak kayak gini. Kita itu berani mau kemana-mana, misalkan mau apa istilahnya sekedar keluar rumah aja kita juga pasti berani gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang beda, ketika kita mau keluar rumah aja, misalkan mau sekedar berjemur atau apa, nah kita itu merasa takut karena kita merasa asing. Jadi ketika diri kita itu dirasa bukan diri saya gitu ya, saya itu lebih memilih balik lagi ke rumah, ke dalam kamar, diam, rebahan di kamar. Nah, itu ya contohnya saya dulu ketika masih merasakan rasa yang tidak nyaman. Contohnya tidak nyaman ketika kita itu terasa hidup di dalam mimpi ya. Kemudian juga sebenarnya kita itu baik-baik saja, hanya kita itu mengalami penurunan rasa percaya diri ya. Ini tentunya berdasarkan pengalaman saya. Jadi rasa percaya diri kita itu hilang drastis gitu ya, karena mungkin tertimpa oleh rasa-rasa yang tidak nyaman di tubuh, oleh sensasi-sensasi yang sering bermunculan. Nah, kemudian terbawalah ke arah-arah yang kecemasan berlebih, sehingga menimbulkan pikiran-pikiran negatif ya. Kalau kitanya sudah cemas ya pasti akan muncul pikiran-pikiran kita itu berpikir, aduh jangan-jangan kita ini tidak lama lagi atau apalah pokoknya ya. Itu pengalaman saya dulu ya. Jadi untuk teman-teman jangan putus asa, jangan putus harapan, ayo semangat ya, semangat semangat untuk hidup, semangat untuk menjalani kehidupan ini, yakin bahwa kita itu tidak apa-apa ya. Jadi sakit ini hanya kena gangguan mental, ini tidak berbahaya ya. Nah, tipsnya yaitu tips yang pertama ini yang saya lakukan ya teman-teman.
Tipsnya yaitu yang pertama, jangan terlalu fokus terhadap rasa yang tidak nyaman itu ya. Ketika merasakan hal yang aneh di diri kita, jangan fokus di rasa-rasa, oh kenapa kok ini jadi begini, misalkan kok jalan saya kayak jadi goyang-goyang atau apa. Nah, jangan fokus ke sana. Fokusnya yakin di dalam diri kita itu bahwa kita itu baik-baik saja. Kalau mau jalan, coba latih berjalan aja. Misalkan yang tadinya ragu untuk keluar rumah, nah coba aja keluar rumah ya. Yakin gak apa-apa, yakin baik-baik saja. Itu pengalaman saya dulu ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama jangan merasa-rasa. Kemudian yang kedua yaitu lakukan kegiatan yang membuat kita itu senang atau bahagia, atau lakukan hobi ya. Karena itu bisa mengalihkan rasa-rasa yang tidak nyaman, rasa cemas, pola pikir kita yang istilahnya yang sudah terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Nah, kita itu akan teralihkan kalau kita melakukan hobi. Misalkan kalau untuk perempuan menanam tanaman, misalkan ya, menanam bunga, misalkan di luar rumah. Nah, itu akan membantu ya. Atau punya peliharaan, misalkan punya kucing. Nah, itu kan bisa membantu untuk kita mengalihkan ke sensasi-sensasi yang ada di fisik kita, terutama mengenai kecemasan berlebihnya itu akan teralihkan ya kalau kitanya melakukan hobi ya. Kalau hobi berarti hal yang kita inginkan ya. Kemudian yang ketiganya, kelola stresnya ya, pola pikirnya jangan terus-menerus kita memikirkan hal-hal yang negatif. Ketika ada sensasi di tubuh, misalkan ada badan terasa tidak nyaman, kepala berat, ataupun terasa keliengan, nah itu kita alihkan saja, atau kita berusaha melakukan aktivitas, meskipun aktivitas itu hanya sekedar aktivitas yang ringan. Kemudian olahraga, banyak ya olahraga yang di channel-channel YouTube juga banyak yang misalkan cuma 5 menit kayak yoga dan yang lainnya yang tidak terlalu istilahnya menguras tenaga. Yang penting badan kita sudah gerak ya, melakukan stretching ya. Nah, itu bisa membantu ya teman-teman, berdasarkan pengalaman yang saya alami. Jadi untuk teman-teman yang masih merasakan hal itu, jangan cemas, jangan dirasa-rasa, kemudian juga kelola stresnya. Tanamkan di dalam diri kita keyakinan bahwa kita itu baik-baik saja, bahwa kita itu sehat walafiat ya. Nah, karena istilahnya apa ya, sesuatu yang terjadi pada diri kita itu berdasarkan apa yang kita pikirkan. Nah, maka kalau kita menginginkan diri kita itu baik, diri kita itu sehat, maka pikirkanlah hal-hal yang sehat, hal-hal yang baik. Dan untuk memunculkan rasa percaya diri kita, nah sering-seringlah melatih atau latihan. Misalkan yang tadinya takut keluar rumah, sering-seringlah latihan keluar rumah. Takut di keramaian, nah harus sering datang ke tempat yang ramai, maka nanti itu akan muncul dengan sendirinya ya rasa percaya dirinya. Nah, itu teman-teman tips yang saya lakukan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa melakukan hal itu untuk mencapai kesembuhan ya. Karena memang kalau masih banyak sensasi, masih belum bisa mengelola pola pikir, kita itu hanya sekedar bertanya-tanya saja di dalam pikiran kita tuh, apakah saya akan sembuh kembali, apakah saya akan begini terus. Nah, itu pasti pertanyaan yang muncul itu saja. Sementara kita bergerak sedikit aja kita takut. Nah, jadi mana kapan kita mau sembuhnya gitu ya. Jadi kalau kita menginginkan kesembuhan, nah maka kita itu harus mau melatih ya, melatih diri kita, melatih rasa percaya diri, melatih diri kita untuk masuk di keramaian ya. Kalau bisa diusahakan olahraganya sering, apalagi jalan kaki ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, sakit ini tidak berbahaya ya teman-teman. Lihat contohnya, sudah banyak contoh orang-orang yang terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis itu bisa sembuh total, bisa kembali hidup normal. Sudah banyak contohnya, termasuk saya juga alhamdulillah ya sudah mencapai kesembuhan.
kesembuhan, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar-ikhtiar yang saya lakukan. Yang paling utama, jangan lupa untuk selalu berdoa ya, berdoa meminta kepada Allah supaya kita disembuhkan ya, bisa lepas atau bisa melewati ujian ini ya. Nah, itu teman-teman, eh, mengenai sensasi, salah satu sensasi yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan, yang sampai-sampai istilahnya menurunkan rasa percaya diri saya. Saya tidak mau bergabung dengan teman-teman, saya tidak mau istilahnya kumpul-kumpul dengan keluarga karena rasa yang tidak nyaman di dalam tubuh kita. Nah, untuk teman-teman, jangan larut terlalu lama dengan sensasi itu ya. Ayo bangkit, yakin bahwa teman-teman itu sehat, baik-baik saja. Ayo mulai dari sekarang, tipsnya tadi lakukan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa secepatnya sembuh dari anxiety dan psikosomatis ya. Nah, itu mungkin teman-teman mengenai video uh, yang saya buat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa membantu untuk teman-teman yang masih kebingungan ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, silahkan boleh di-share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa untuk like ya video saya. Dan untuk yang masih belum subscribe, misalkan baru menemukan channel saya ini, silahkan di-subscribe dulu ya teman-teman, agar saya semakin semangat untuk membuat videonya, untuk memberikan motivasi atau bisa sharing dengan teman-teman ya. Terima kasih. Nah, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.